Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya bersama kami di channel Kebanggaan Masyarakat Indonesia, channel N2 Project ya. Kali ini masih saya ditemani oleh Raja Galau ya, Bagus Sentanu. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu alumni atau lancer kelasnya ya tanya. Lancar kelas lebih tepatnya. Beliau seorang guru mungkin ya, Bisa disebut guru bisa lah. disebut guru, bisa disebut non tukang hayam gitu. Terlalu ekstrim tukang hayam. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu, sapa dulu narasumber kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdi mau. Pasal tadi. nama saha tah gitu. Terus nikah tak acan. Ya. Perkenalkan, nama saya Adnan, biasa dipanggil Enon. Panggil aja Enon lah. Haji Enon. Bukan, tapi bukan Haji. Iya, kebetulan saya mengajar di SLB Negeri Perbatasan, status sudah menikah, punya 1 orang putri, Oh putri, alhamdulillah. baru umur 4 tahun. Istri masih 1. Istri masih 1, mau 2, takut. Bukan takut sih sebenarnya, malu. Malu kenapa? Malu, kalau punya 2 hati kan malu. Mending punya 1 hati aja, udah cukup. Beda-beda. Malu kasihan. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari untuk saat ini masih di luar aktivitas ngajar. di luar aktivitas mengajar. Di luar aktivitas mengajar apa ya, mungkin berdagang lah, berniaga yang sekiranya bisa menghasilkan uang, tapi apa ya, bentuk niaganya ya yang penting 1 halal, 2 bisa dijalani, hasilnya bisa nikmat dimakan, dirasakan buat keluarga. Misal jual beli kendaraan bermotor, Membahasakan nama benseng. Enseng gitu. Ayah mereka jual tanah langsung samperkeun. Non bae Ya. gitu. Wis kena motor, kena ayam, Motor, siput, ayam potong, kena bolet. tanah, bolet. Rangga di bengsengan. Untuk wilayah Rangga saya belum berani. Karena itu tadi malu. Sengaja Adnan diundang ke acara malam hari ini ya. Kita juga pengen tahu tentang pendidikan apa namanya, formal apa informal, Pendidikan maksudnya. khusus. Pendidikan khusus ya, ya. Kan jarang sekali nih di masyarakat kita gitu yang tahu itu tentang sekolah luar biasa atau lebih dikenal dengan SLB ini. Nah, Ya. bagaimana sih cara masuk atau memasukkannya, siswa yang bagaimana yang bisa masuk ke sana gitu? Jelas seperti ini. Ini kan disebutnya sekolah luar biasa. Jadi memang pada dasarnya anak-anak yang luar biasa, yang memiliki kelainan yang khusus, itu bisa disekolahkan di SLB. Kita ambil contoh yang bisa dipahami dengan singkat, dengan ciri 1 anak tunarungu atau tunawicara. Itu kan secara fisik juga ketika kita ajak ngobrol, dia mengucapkan apa kan terlihat. Berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa anak itu ya bukan sakit gigi, bukan sariawan, tapi memang anak itu seorang yang tunarungu. Untuk masuk ke SLB mudah, tinggal bisa datang langsung ke sekolah atau menghubungi tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan di SLB. Tinggal membawa fotokopi KTP orang tua, kartu keluarga, fotokopi akte, bisa langsung daftar. Nah, jadi Tapi yang usianya masuk gampang usia juga. sekolah,
Oh, jadi misalkan disabilitas aki-aki mah tuh bisa iya gitu. Tidak bisa. Jadi Di bawah 20 tahun lah. Di bawah 20 tahun. Paling tua mungkin usia SMA gitu. Dia usia SMA paling tua. Itu kan untuk jenjangnya ada SDLB, sekolah dasar luar biasa, SMPLB, SMALB. Jadi semuanya ada di SMP dari perbatasan. SD sampai SMA. SMA. Nah, terus yang menjadi apa ya, bukan hal yang sulit masuk ke SLB itu. Yang terpenting anak dan kedua orang tua punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke SLB gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi orang tua juga harus punya kepercayaan dulu ya. Ya, itu yang sulit. Itu yang sulit. Kadang seperti ini, Pak. Ketika kita mengatakan, Pak, Bu, anak ibu itu secara lahiriah memang kadang seperti ini. Budak abdi mah normal tuh, pinter, bisa main HP, ya bisa bersosialisasi. Ya memang secara penilaian sosial itu ya memang bagus, tapi ketika masuk ke dunia pendidikan kan beda lagi. Nanti di dunia pendidikan itu biasanya orang-orang yang memiliki keterlambatan dalam belajar ataupun memiliki kekurangan dalam fisiknya, satu bisa terjadi bullying oleh teman-temannya. Benar. Nah, itu kan jadi pendeskritan apa ya, hak anak di sekolah itu seperti ya dizolimi lah. Iya. Nah, kalau dimasukkan ke ranah yang memang sudah tempatnya untuk tahap pembelajaran ataupun untuk memulai pendidikan, itu kan jelas wadahnya. Nah, yang sulit itu meyakinkan kepada orang tua siswa bahwa Bu, anak ibu tuh wayahna masukkan ke SLB. Tapi kadang orang tua banyak yang tidak menerima, bahkan banyak juga yang menyembunyikan anaknya gitu. Karena menganggap bahwa anak mereka itu sebuah punten-punten, dalam garis bawah aib gitu bagi diri saya sendiri. Padahal kan itu sebuah anugerah ya, sejelek apapun anak kita, sebuah anugerah pemberian dari Tuhan. Mungkin sekilas seperti itu untuk masuk ke SLB. Berarti apa namanya ya, disabilitas ya. Ya, difabel. Tapi semua disabilitas itu tidak harus masuk ya. Ya. Macam kayak tuna daksa kayak gitu ya. Ya. Jadi untuk tunadaksa ada yang daksa sejak lahir. Nah, ada juga orang kecelakaan, tabrakan, kakinya diamputasi. Itu kan menjadi difabilitas yang produktif. Nah, jadi tidak meski walaupun tidak masuk di SLB bisa masuk di sekolah umum. Karena ya memang itu bukan bawaan dari lahir seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, ada case kan tadi AA atau Bapak ya bilang Abah, Mas aja Mas. mas kawin. Ya, maksudnya kan tadi bilang sebenarnya ada yang bisa mudah dideteksi dan ada yang tidak mudah dideteksi. Yeah. Kayak semacam dengan ciri-ciri Yeah. tertentu yang mudah kita Yeah. mendeteksi bahwa ya kayaknya ini anak ini memang sekolahnya harus di sekolah khusus, sekolah inklusif gitu. Yeah. Nah, ada juga kasus saya pernah baca di sebuah artikel di sekolah di Jakarta itu, kalau nggak salah. Jadi di sekolah itu punya aturan hanya ada 2 aturan. Ketika misalkan dia bandel, dia tidak naik kelas, atau misalkan bodoh juga tidak naik kelas. Padahal di sana ada ketidakpahaman cara mendeteksi siswa gitu kan. Ternyata ada siswa-siswa yang punya disabilitas intelektual gitu. Walaupun secara fisik dilihat itu tidak bermasalah. Secara verbal tidak bermasalah, kemudian motorik dia berjalan dengan seperti kita gitu kan. Nah, ada terus kemudian itu diketahui setelah ada mahasiswa dari psikologi UI yang datang ke sekolah tersebut untuk mencari tahu apakah ada siswa-siswa yang difabel, yang disabilitas secara intelektual. Nah, itu kan mereka punya metode. Nah, kalau misalkan ada di lingkungannya kita,
cara mendeteksinya itu seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Itu kan masuknya kepada anak yang mungkin bisa dikatakan lambat belajar. Ya. Ketika 10 anak bisa mengikuti, kemudian dia tidak, nah itu bisa dilihat kita terjun langsung bisa menggali informasi dengan cara Bisa dia mengikutinya. memberikan pertanyaan yang semudah mungkin, yang sesuai dengan kemampuan dia. Misalkan usianya 10 tahun, ya kita kasih pertanyaan tentang pendidikan, materi tentang pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Kayak psikotes gitu? Ya, bisa psikotes. Terus dilihat juga dari hasil belajarnya atau dari rapotnya. Bisa. Itu tinggal kita simpulkan kalau memang itu lambat belajar, bisa diarahkan ke SLB. Tapi tergantung bagaimana orang tuanya mencikapinya. Balik deui. Kawali. Jadi seperti itu. Tapi benar juga ya, saya rasa ya kenapa harus malu? Itu kan untuk masa depan si anak. Ya. Betul. Sebenarnya saya juga ada pengalaman pribadi waktu itu. Sampai ya orang tua ketawa-ketawa aja ya. Cerita. Waktu itu kan saya di sekolah tingkatan SLTA gitu ya. Seringkali bolos sekolah. Kemudian beberapa kali dipanggil sama wali kelas atau guru BK. Guru BK. Gitu. Nah, si guru BK-nya itu tanya kayak gitu, Bu, mungkin katanya itu anak ibu punya kebutuhan khusus gitu. Ya. Karena sudah beberapa kali diperingatkan, ternyata itu nggak mempan gitu. Ya. Bangka warah gitu ya kalau misalkan harus tersinggung, ya mungkin ada tersinggung, tapi betul. ya emang saya apa ya? Ya mawas sendiri aja ya. Juga sih udah diperingatkan beberapa kali, ternyata ya aktivitas di sekolah gitu aja gitu. Sering kali bolos atau apa gitu. Nah itu kan untuk kasus ketika si guru BK itu ada perhatian khusus terhadap siswa. Nah yang disayangkan itu kan ketika tidak ada perhatian ke arah sana gitu. Padahal ya itu tidak ada ruang yang membimbing dan mengarahkan. Akhirnya kan itu yang dikhawatirkan kan untuk ternyata nanti ada aktivitas bully karena keterlambatan belajar. Ya kita masing-masing punya cerita lah. Ada beberapa teman misalkan dulu di sekolah yang bodoh seringkali dibully gitu kan. Padahal kan ya tidak begitu juga gitu kan. Ada ruang dan ada cara mengajarinya berbeda gitu ya. Betul. Metodenya. Tapi disabilitas itu ada beberapa jenis ya. Banyak tadi kita sering ngobrol ya. Jadi banyak mungkin yang nonton atau masyarakat belum tahu disabilitas itu bicara itu mah naon ya bahasa lemesna. Ya disabilitas. Ya itu udah paling sopan, istilah paling sopan. Maksudnya ada tunanetra itu nggak bisa lihat. Jadi untuk jenis kelainan namanya. Mohon maaf ya kalau saya menjawabnya, mungkin ini kan berkaitan dengan keilmuan. Barangkali ada pemirsa di sana yang lebih berkompeten di bidangnya. Jadi saya hanya menjawab secara garis besar. Jadi untuk jenis kelainan itu ada speech A. A itu untuk istilah tunanetra. Nah, ada yang tingkatannya sedang, ringan, dan parah. Dan speech B untuk tunarungu. Nggak bisa. Ya, yang tunawicara. Speech C untuk tunagrahita. Ya, untuk tunagrahita ini bisa disebut juga dengan istilah kembar dunia. Mau laki-laki mau perempuan punya ciri yang sama. Mata sipit, hidungnya pesek, rambutnya lurus biasanya, bibirnya agak ya begitulah tebal. Terlihat dari fisik juga. Dan disebut juga anak disebut juga ciri-ciri anak Mongol gitu. Jadi untuk C tadi tunagrahita, untuk yang D tunadaksa dan seterusnya. Satu lagi
Gimana? Dia seharusnya masuk SMP. Atas dasar apa? Tuna asmara. Itu bukan masuk SMA. Itu wajib dikarantina. Tuna asmara itu kan akibat ditinggal nikah 2 kali. Sulit betul ya. Itu lebih ke personal berarti ditinggal nikah. Ada hal menarik gak ketika mengajar atau mengasuh lah gitu ya? Kalau Ada untuk kejadian- mengajar, ya saya sendiri hati kecil sudah secara sadar anak-anak istimewa yang saya hadapi ya memang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi ya ketika kita mengitikadkan, meniatkan satu secara tulus, secara ikhlas dan dibarengi diri yang dengan kesabaran lah intinya. Ya sukanya mungkin setiap hari terhibur karena anak-anak seperti itu kan spontanitas dari gaya jalan, gaya bicara. Bisa jadi anak yang usia 8 tahun tingkah lakunya seperti anak 3 tahun. Jadi macam-macam seperti itu. Ya dukanya banyak juga. Kadang ada keluhan dari orang tua kalau di lingkungan anak saya sangat dibedakan. Kadang orang tua juga merasa sedih, merasa bagaimana lah anaknya di lingkungan dibedakan atau dikucilkan gitu. Paling kalau mendengar berita ataupun informasi seperti itu ya terasa bahwa bullying ataupun seperti kepada diri sendiri gitu. Benar. Tapi begini Pak ya, Pak. Om, Mas, Bung. Aduh, jika konversi mudah. Tapi seperti ini, ketika SLB Negeri Perbatasan didirikan itu kan kalau tidak salah seingat saya tahun 2012. Nah, saya cerita histori dulu ya. Nah, saya lulus kuliah pada waktu itu, kebetulan wisuda juga sendiri, tidak didampingi, ditemani, keluarga pun saya tidak datang pada waktu itu. Ingat, karena modal wisuda pun saya menjual mesin motor backjul, basicnya Supra Double X, saya jual ke Mang Asep Didit. Mang Nur Hadi ya deh. Nur Hadi deh. Pada waktu itu jadi saya bersama itu Om Apip Vespa. Oh, siap. Si Kapip. Saya jual si Wahyu. Saya jual mesin ke Mang Asep. Waktu itu harga berapa ya? 1 juta kalau tidak salah. Uang hasil menjual mesin motor dan saya daftarkan wisuda karena pada waktu memang kondisi keluarga memang yang namanya uangnya kalau tidak ada tidak bisa dipaksakan. Cuman saya pikirnya lebih cepat lebih baik lah wisuda bulan Maret atau bulan Juni, terus sambil menunggu ijazah turun sama persis dengan si Apip lagi. Saya Sabak Cipajang terus Sindang heula bawa gitar ngamen sambil menunggu ijazah turun. Terus ke daerah Cileuya Cikaduetan ya seperti itu. Pas ijazah turun awalnya saya masuk dengan rekomendasi Pak Waris di Forum Karang Taruna Kecamatan. Beliau mengajukan kepada Pak Camat Ruslani pada waktu itu katanya ada yang mau menjadi penjaga di SLB Negeri Perbatasan. Oh, jadi penjaga dulu sambil ngamen gitu. Sambil ngamen penjaga. Saya masuk dengan Mang Betet Pak Wawan yang sering parkir depan Pak Ojo. Nah, Betet Mang Wawan Betet, saya masuk.
Masuk itu pada tanggal 19 Agustus 2012. Kondisi sekolah di halaman depan belum ada rapat beton waktu itu. Masih tanah Masih lempung. Ya, jadi kalau hujan ya turun ke jalan. Nah, seperti itu. Lama-kelamaan akhirnya Pak Camat Ruslani pun menembuskan pada waktu itu ke Pak Kasubagesra, ke Pak Elon. Ya, katanya ada 2 orang penjaga di SLB, dia menyebutkan namanya Adnan dan Wawan. Ya tugasnya pada waktu itu ya kalau kotor dibersihin, kalau ada tamu ya silahkan dijamu gitu sebisanya. Kebetulan gitu ya tugasnya. Ya, kebetulan pada waktu itu tamu itu orang-orang hebat semua, seperti Pak Momon pada waktu itu menjadi bupati. Ya. Nah, jadi memang saya berangkat bukan karena apa ya, bukan karena istilahnya terjun di SLB itu dengan karena punya kepuntakan gitu. Enggak, memang pada saat itu Pak Kuwaris merekomendasikan dan kebetulan Pak Elon menyetujui. Nah, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. 5 atau 6 bulan berjalan, akhirnya SLB diresmikan. Maka saya di SK-kan dari penjaga sekolah, diminta untuk ikut mengajar di sana. Seperti itu. Dan setelah kami punya murid gitu ya, punya siswa ada yang ingat, maksudnya begini, dulu kan saya ngamen ke Cipajang, ada orang tua siswa yang masih ingat, gening bapak sih baru lama kan senang sok ngamen ke harapan imah kita. Iya bu, ya kata saya tuh dulu itu ngamen itu cuma pura-pura, itu sebenarnya observasi penjaringan mencari siswa, padahal sebenarnya bener ngamen. Sebetulnya bener itu ngamen, cuman bahasa saya dulu itu penjaringan, karena kan yang namanya orang tua punya anak yang berkebutuhan khusus biasanya disembunyikan, makanya metode saya penjaringannya ngamen, kan secara tidak sadar kan, padahal saya dapat penjaringan gitu. modus ya, seperti itu. Nah, kebetulan juga kan SLB Negeri Perbatasan ini memang berada di tempat yang sangat strategis. Ya. Artinya kan sebelah timur kita berbatasan dengan desa Pananggapan dari Provinsi Jawa Tengah. Ke utara juga kan dari Bantar Panjang ke sebelah kanan ada desa Cibendung, itu kan masuk ke Jawa Tengah juga. Bukan sebelah kiri desa Tonjong, terus Pasaleman, Karoya itu kan masuknya ke wilayah Cirebon. Jadi SLB Negeri Perbatasan yang berada di Desa Cibimbing itu sudah menjadi titik final memang SLB Negeri Perbatasan di wilayah Kuningan Timur, dan itu pun dicetuskan oleh Bapak diprakarsai lah intinya, diprakarsai oleh Bapak Carlan yang tunanetra, yang kebetulan sekarang menjadi Kadis, Kepala Dinas di Dinsosnaker Trans ya. Dan kebetulan bulan kemarin beliau juga sudah berhasil menyelesaikan gelar doktornya, doktor Carlan ya. Luar biasa. Dia seorang tunanetra juga. Dia juga ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Ya. Betul. Jadi itu pencetus ide lewat Badan Kerjasama Antar Daerah BKAD, kunci bersama Kuningan, Cirebon, Brebes, Majalengka diantaranya. Jadi seperti itu untuk historinya. Jadi panjang lebar, kemudian saya mengajar, ya sudah hampir 8 tahunan. 8 tahunan. 8 tahun mengajar. 8 tahunan kita kemana aja ya? Nah, terus ini kan saya juga pernah terlibat di semacam kegiatan-kegiatan sosial lah ya. Ya, tuh. Pernah juga waktu kuliah itu di
di anak dapur sastra pernah ada alumninya tuh ngajar di SLB. Jadi beliau itu memberikan panggung. Ya. Bahkan kalau ada acara-acara PKBM tuh, Ya. grup yang disabilitas itu Mata Ilang Band. Mata Ilang Betul. Band ya, yang semua personelnya Itu nggak bisa maskot, lihat, ya. maskot Kuningan. Bahkan Mata Ilang Band itu pernah berada di Istana Kepresidenan waktu zaman SBY, tampil depan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kemungkinan ada nggak, ada potensi nggak ke arah sana, maksudnya untuk SLB perbatasan ini? Jadi seperti ini ya, untuk anak-anak tunanetra itu kan memang kalau dikembangkan itu bisa menjadi seorang musisi, karena ya bisa dibilang anak tunanetra itu yang istilahnya banyaklah musisi-musisi tunanetra dari semenjak dulu dan kaum anak-anak difabel pun mampu gitu untuk melakukannya. Kalau di sini di SLB Negeri Perbatasan kebetulan kemarin itu ada siswa kami yang mengikuti lomba cipta baca puisi tingkat nasional dan mendapatkan juara pertama. Luar biasa. Namanya Siti Maftuhatul Fuadah, asalnya dari Sindang Raja, Bandung Sari. Bisa dilihat di YouTube, ada di YouTube. Apa namanya itu? Siti Maftuhatul Fuadah, cipta baca puisi SLB Negeri Perbatasan. Cipta baca puisi. Jadi menciptakan puisi. Iya betul. Anjir. Hadiah pertamanya laptop. Bisa dilihat di channel YouTube SLB Negeri Perbatasan. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Mas. Setiap sekolah itu kan punya tujuan, punya goals. Kalau misalkan sekolah-sekolah formal pada umumnya itu kan lebih sering kali mereka punya tujuan untuk menciptakan punya keterampilan secara intelektual. Kalau misalkan goals untuk SLB sendiri itu lebih difokuskan ke intelektualnya atau ke keterampilan. Betul. Jadi di SLB itu istilahnya ada anak yang mampu didik, ada anak yang mampu latih. Nah, yang mampu latih itulah kita arahkan kemana? Apakah ke keterampilan kriya kayu, ataukah ke kesenian, musik, musik, keterampilan dan sebagainya seperti itu. Jadi kita lebih tepatnya bahasanya mengoptimalkan, seperti itu. Nah, jadi nggak usah malu dong masuk SLB. Oh ya, tidak usah malu dong, harus bangga. Iya, justru harus bangga. Menurut saya gitu ya, SLB itu adalah bentuk bagian bentuk dari keadilan memperlakukan anak gitu kan. Betul. Bahwa anak dengan status lahir seperti apapun, mereka punya kesempatan dan hak untuk belajar. Iya, betul. Karena tidak perlu dibully lah. Betul. Karena sudah jelas kan di undang-undang bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak pendidikan yang merata. Nah, itu dia. Jadi untuk warga ataupun masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus jangan disembunyikan. Coba disekolahkan karena merupakan kewajiban juga bagi orang tua untuk mendidik. Soalnya kan kalau di rumah mohon maaf mungkin ada orang tua yang tidak punya kemampuan untuk mencetak. Betul. Ya. Karena secara pendidikan itu kan pendidikan layanan khusus. Jadi dengan khusus kami didik, kami arahkan dan kami optimalkan kemampuannya akan sampai di mana. Seperti itu. Kemarin juga dengar katanya ada siswa yang bikin kerajinan. Betul. Pernah upload tapi lupa ya. Itu namanya anak tunarungu itu. Itu namanya Diman Ramdhani. Dia kebetulan kan di sekolah ada alat-alat kriya kayu, ada juga guru yang mengarahkan, guru pembimbingnya itu membuat kerajinan tangan seperti miniatur Vespa, sepeda, terus miniatur motor
Herli, terus miniatur apalagi ya kemarin tuh lupa saya. Ya pokoknya yang berbentuk kriya kayu aja. Sepeda ontel. Kurang baik itu bisa. Sibuk gitu. Memang sangat luar biasa sekali kalau kita terjun langsung, apalagi ya pasti akan menemukan wah gitu ya pasti selalu ada hal yang tak terduga. Iya, betul. Karena mindset kita sudah terlalu lama ya menganggap bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang terbelakang gitu kan. Betul. Maksudnya dalam artian mereka tidak bisa menciptakan apapun. Iya. Padahal kita sendiri yang merasa baik-baik aja, yang merasa normal, ternyata tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Betul sekali. Jadi banyak hal lah di SLB itu. Jadi kalau mau tahu lebih jelasnya tinggal datang ke sekolah, kita sharing. Silahkan melihat anak-anak di sekolah, jadi terbaca arahnya kemana. Terus jenis kelainan anak pun bisa dilihat secara langsung, secara real gitu, bukan hanya secara teoritis. Tinggal datang ke sekolah aja. Bahkan gini, 2015 itu saya penjaringan ke daerah Cikakak di Desa Pendek. Jauh. Penjaringannya sangat luas, Pak. Saya juga sempat, dan tim ya, bukan saya, tim penjaringan sempat ke daerah Indrajaya Salem. Itu ada siswa. Jadi yang namanya perbatasan kan untuk Cibimbing 10 desa. Iya. Nah, Ciberem banyak, Banjarharjo juga banyak wilayahnya. Dari mulai Salem terus ke wilayah Banjar, Cihaur, ke utaranya ke Kubanglingke, ke utara lagi ke Tiwulandu, ke Cikakak, ke Cibendung, itu sampai kita penjaringan. Bahkan siswa pun yang dari Cikakak, yang dari Cihaur itu ada. Dari Salem, dari Indrajaya ada sama. Itu masuk setiap hari, Pak? Untuk masuk, begini ya, tadi saya katakan di awal bahwa ketika masuk ke SLB itu yang terpenting orang tua punya keinginan untuk berangkat. Mau setiap hari untuk yang dekat, atau kalau yang jauh kan itu kendalanya di akomodasi. Ya, kadang di transportasinya, kadang cuaca tidak mendukung. Kalau untuk yang jauh bisa seminggu sekali, kadang ada yang seminggu 2 kali, ada yang 2 minggu sekali. Kebetulan kalau orang tuanya sibuk, nyawah kan itu biasanya. Sekolahnya pun anak-anak jadwalnya tidak bisa ditentukan gitu. Walaupun sudah dijadwal, tapi berangkatnya mereka tidak bisa ditentukan karena yaitu banyak faktor yang menjadi penghalang untuk berangkat ke sekolah. Dan faktor tersebut kan bukan faktor yang disengaja, tapi memang karena ya keadaan gitu. Satu posisi yang jauh. Tapi yang dari Cikakak itu kemarin kan sekarang jalan Cibimbing Bantar Panjang sudah bagus. Ya mulai aktif lagi. Jauh. Apalagi yang di Cihaur, Cihaur dari Cigadung ke sana lagi ke timur. Itu lumayan lah. Yang jauh aja tuh merapat. Ya. Disekolahin, apalagi yang dekat. Betul. Gak ada kendala. Betul. Tinggal kepercayaannya aja, bagaimana orang tua mempercayai anaknya untuk dititipkan di sekolah luar biasa perbatasan. Dan yang lebih spesial lagi di sekolah kami, seragam dikasih, seragam merah putih, olahraga, alat tulis, termasuk tas, sepatu, itu udah difasilitasi. Jadi tinggal keinginan orang tua saja sebenarnya. Seperti itu. Asup mana, Gus? Tunda asmara. Terus gini, Mas, itu kan perlakuan khusus di sekolah. Ya. Ya, ini hanya untuk sharing-sharing juga ya. Mungkin betul. Ada orang tua yang punya pertanyaan yang sama juga. Sebenarnya mereka perlu mensosialisasikan anaknya seperti apa sih di lingkungan sekitar gitu. Ya. Soalnya saya dulu waktu kuliah di Jogja itu anak ibu kosnya itu ya kebetulan berkebutuhan khusus. Ya. Saya kayaknya saya aja deh yang
ya itu juga sekilas-sekilas ya, seringkali ngajak ngobrol kalau misalkan kebetulan mau berangkat kampus atau dia mau berangkat sekolah gitu. Nah, aktivitas dia itu hanya pagi berangkat sekolah, kemudian siang pulang, ya udah di situ aja gitu. Tidak coba untuk bersosialisasi, menemukan ruang bermainnya gitu ya setelah dari sekolah itu. Nah, baiknya itu kayak gimana sih? Untuk orang tua sendiri ya diusahakan untuk bina dirinya seperti mandi sendiri, terus pakai baju sendiri ya, terus diajarkan dan dilatih. Memang kebanyakan terbentuknya di lingkungan. Ada lingkungan yang bisa menerima dia, dan ada juga lingkungan yang belum bisa menerima dia. Jadi banyak kasus seperti itu. Kadang di lingkungan terdekat dia tidak diterima, tapi di lingkungan yang agak jauh, misalkan beda gang, dia bisa diterima. Ya biasanya jadi larinya bukan ke tempat terdekat, tapi lari ke lingkungan yang dimana lingkungan itu bisa menerima. Nah, seperti itu. Bahkan orang tua juga ada yang ketakutan mungkin ya. Bukan berarti memenjarakan si anak untuk tetap berada di rumah gitu. Ya betul. Ya itu kayak mental kita aja yang ngaku normal gitu, kadang-kadang yang sebenarnya salah. Jadi banyak juga sih di masyarakat gitu ya, khususnya bahwa maaf nih ya, bahwa SLB itu bisa dikategorikan apa namanya ya, yang setengah itu. Sudah tuh maksudnya tuh, oh eta mah sekolah jeung begitu termasukna gitu. Tapi kan beda, kalau itu mah khusus ada rumah sakitnya kan. Jadi cara pandang ataupun penilaian masyarakat itu kan pasti banyak yang mengarah ke sana. Padahal secara keilmuan kan sudah beda lah. Kalau itu kan jelas arahnya, sakit jiwanya, akalnya pun tidak sehat. Kalau ini kan tidak. Ini kan tidak. Hanya misalkan kurang secara fisik, secara mental, artinya IQ-nya di bawah rata-rata. Dari segi fisiknya, matanya tidak bisa melihat, tangannya tidak bisa berfungsi, kakinya tidak bisa berfungsi. Jadi sangat beda lah. Jadi pandangan masyarakat yang seperti itu memang sudah bisa dikatakan menjadi apa ya? Mindset. Padahal kalau mereka terjun langsung, memahami langsung, mereka pasti bisa membedakan gitu, mana yang anak difabel, mana juga orang yang memang dikatakan gila gitulah. Seperti itu, Pak. Ya, ada beberapa kasus juga seperti yang dibilang tadi, bahwa ada anak yang berkebutuhan khusus, cuman dimasukkan ke sekolah formal, sekolah pada umumnya lah. Betul. Ketika dikasih tahu tuh orang tua marah, tidak menerima ya, pasti. Itu memang ada sekolah umum yang juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu sekolah inklusif namanya. Bisa untuk anak yang umum dan bisa juga dimasukkan anak yang berkebutuhan khusus. Tapi sampai sekarang ya saya melihat perkembangannya kurang efektif lah ketika anak yang berkebutuhan khusus disatukan dengan anak-anak yang umum gitu. Pasti ada hal-hal yang di luar dugaan lah, contoh bullying tadi kepada dia. Justru jadi beban juga untuk si anak. Iya, pasti. Jadi anak pun merasa minder ketika orang lain seperti itu, kok saya gini gitu. Ketika yang 30 mampu, kenapa dia tidak gitu. Seperti itu. Itu ada sekolahnya inklusif. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dimasukkan ke sekolah umum. Harus disosialisasikan. Gimana? Tapi ini bentuk sosialisasi. Ya, ini bentuk sosialisasi juga. Mungkin bisa secara door to door atau untuk sosialisasi kami sudah melakukannya ke kecamatan pun. Pada waktu itu ya
ada bentuk sosialisasinya untuk anak-anak difabel. Ke setiap desa pun itu setiap tahun pasti ada sosialisasi ke setiap Memang sekolah. berhubungan sama PKK ibu. Nah, ya. Jadi data difabel yang ada di desa kami minta gitu, apakah benar anak itu termasuk ke difabel yang usia sekolah atau tidaknya gitu. Setiap tahun kami selalu adakan penjaringan ke setiap desa. Ke Sukamaju juga dulu pernah. Iya, pernah. Ya. Oh, benar. Betul. Waktu saya minta kakak itu penjaringan. Itu penjaringan. Si anaknya juga mau dijadiin atlet kalau nggak salah ya. Iya, betul. Terus juga waktu itu ada kan saya juga di aktivitas di sosial lah gitu ya. Bahkan ada ketika saya mau memberikan ada titipan lah dari hamba Allah gitu untuk bantuan untuk si anak tersebut, orang tuanya nggak terima. Tunggu seorang teh udah mau amanah gitu tiba-tiba. Nah, makanya saya katakan tadi meyakinkan orang tua itu kadang menjadi kendala gitu. Sudah tahu anaknya berkebutuhan khusus tapi dia bilang enggak, anak saya tuh normal. Seperti itu. Sulit juga guys. Sulit. Tantangannya itu. PR. Apalagi ya? Untuk ini apa? Biaya SPP? Iya. Gratis. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi naon kendala anaknya? Iya. Tinggal orang tua punya keinginan yang kuat untuk menyekolahkan anaknya. Ya, masalah ekonomi kan bisa istilahnya bahasa Sunda manapan lah. Kalau ada ya berangkat, kalau belum ada ya diusahakan untuk mencari, karena kan tidak mungkin kita menyekolahkan anak Allah tidak merezekinya. Ya, benar itu. Betul. Jadi buat masyarakat di sana, jadi nggak ada alasan lagi lah, tinggal yakinkan, niatkan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terbaik dan tepat. Ya, yang terbaik dan tepat. Mungkin itu aja ya obrolan kita. Nanti kita sambung lagi di belakang layar lah. Siap. Ini banyak sekali ini yang mau diobrolin, cuman ya mungkin waktu lah gitu. Meren wayah ya. Wayah mau pendek. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.